Dado ngamuk. Besok kalau kamu ngelatih karebet, pukul beneran. Oh malah nyuruh pukul beneran ya. Kalau perlu dia menghindar, dia hantemi beneran. Kalau perlu bawa keris atau pusaka beneran. Dan tujuannya karebet biar mati tidak apa-apa. Siapa tuh temen nanti dulu, yang penting aku ingin tahu siapa kamu dulu. Oh iya. Karebet. Kamu kok ganteng, udah punya pacar belum? Belum. Bener nggak? Kamu sih nggak? Belum punya pacar. Lah kamu siapa? Saya Abdi kok di sini. Oh ngakunya sebagai Abdi malah. Saya juga belum punya pacar. Mau nggak kamu jadi pacar saya? Salam Rahayu buat semua pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Masih bersama saya Cak Gondrong dan Bopo Sutrisno. Jeng Rahayu Bopo. Salam Rahayu Mas Gondrong. Nah pemirsa, perjumpaan kita di hari ini saya akan bertanya kepada Bopo, akan membawakan suatu pertanyaan tentang kisah karebet atau sering disebut juga dengan sebutan Joko Tingkir. Ini pertanyaan saya tentang awal mula karebet atau Joko Tingkir, yaitu awal mula memasuki atau kisah di Demak Bintoro. Nah, mungkin kan dari semua ada banyaknya cerita atau kisah tentang si A atau B sampai Z. Nah, ini bersama Bopo Sutrisno yang mungkin dari berbagai banyaknya versi, saya ingin mengetahui tentang versinya dari Bopo Sutrisno. Ya, mungkin sebagai pelaku sutradara dalam budaya ludruk ya, Bopo. Lebih banyak ke sandiwara. Sandiwara ya. Nah, mungkin kan mempunyai versi-versi tersendiri ya. Bagi siapapun yang mempunyai versi masing-masing, ambil pelajarannya. Ini Bopo, saya kan ingin mengetahui tentang kisahnya karebet atau sering juga disebut Joko Tingkir. Nah, awal mulanya ini adanya cerita-cerita itu, mungkin Bopo bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Gondrong. Ya, Bopo. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman penikmat Napak Tilas Budaya Nusantara yang mana dalam kesempatan ini selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikasih kesehatan selalu dan jayalah program Napak Tilas Budaya Nusantara. Mengenai cerita tentang karebet Mas Gondrong, ya, tentu banyak sekali seri seperti yang biasa Mas Gondrong sampaikan. Ya. A, B, C sampai Z itu kalau kami memberi nama adalah seri ya. Ya. Untuk kesempatan kali ini sesuai konsep dari Mas Gondrong tentang pertanyaan karebet pertama kali atau asal mulanya karebet kok sampai di Kesultanan Demak ya. Mungkin untuk seri yang lain Mas Gondrong saya kasih waktu. Saya akan melonggarkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seri mana-mana karebet. Bahkan seri banyak sekali ya. Oh iya. Tapi sesuai janji saya, ibarat daun singkong saja bisa membuat legane weteng. Apalagi manusia ya. Pertanyaan Mas Gondrong, karebet pertama kali di Demak. Demak, iya.
Nah, awal mulanya Mas, di Desa Tingkir. Itu kan Joko Tingkir kan pemuda dari Desa Tingkir kan. Ya, Namanya kan Karepet kan, ya. ya. Di Desa Tingkir ada janda yang bernama Marpinjum. Siapa Marpinjum itu? Dia adalah istri dari Ki Kebo Kenongo. Siapa Ki Kebo Kenongo? Adalah orang tua Joko Tingkir. Ya, kalau kita membahas Kebo Kenongo tentu kita jauh ke belakang. Ya, ini Mas kita Joko Tingkir ke depan. Joko Tingkir dia hidup sebagai petani Mas. Walaupun dia berpenampilan ganteng, berpunyai keterampilan, ya, baik untuk ukuran pemuda saat itu dia cukup lihai sekali dalam hal ilmu kanuragan. Ya. Karepet yang hidup sebagai petani, ya, dia itu di sawah semata-mata demi ibunya yang sudah jadi janda tua. Ya. Lalu datanglah pamannya, namanya Ki Ganjur. Ki Ganjur. Nah, Ki Ganjur itu dia memberikan saran pada si Joko Tingkir atau Karepet. Karepet, kalau kamu cukup di desa saja, mana mungkin kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu. Ibarat bulung dalam sangkar. Kebetulan paman ini adalah tukang sapon. Apa itu, Bapak? Tukang resik-resik itu loh, Mas. Nah, kalau sekarang kayak tukang kebun kayak gitu. Tukang kebun. Tapi tukang kebunnya di masjid Demak Bintaro. Tapi bukan Masjid Agung, gitu. Masjid Suronatan namanya. Masjid Suronatan. Masjid itu yang mana sering digunakan jamaah oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Kalau Masjid Agung adalah kepunyaan pemerintahan Demak saat itu. Kalau Masjid Suronatan itu lebih diprioritaskan hanya untuk kalangan kerajaan atau kesultanan. Juru sapon di situ Ki Ganjur dan membawa keponakannya yang bernama Karepet. Ya. Dan itu tidak dilapor ke sama Sultan Trenggono. Tahu-tahu ya. Tahu-tahu Kanjeng Sultan ngepasi sholat jamaah. Ya, sholat jamaah tahu kalau Karepet itu ada pemuda yang melihat kedatangan Kanjeng Sultan. Saking takutnya dia melompat atau tembung kak saiki salto. Salto ke belakang melompati belumbang. Belumbang itu semacam tempat air kayak kolam gitu ya. Kolam itu. Lah, Kanjeng Sultan Trenggono kaget loh, siapa pemuda itu? Gitu ta? Melihat dia salto. Salto itu kan. Ada pertanyaan siapa pemuda ini? Mungkin suatu saat akan saya tanyakan ke Ki Ganjur, karena yang juru resik-resik di Masjid Suronatan adalah Ki Ganjur. Setelah sholat jamaah, Kanjeng Sultan kondur di kediamannya apa? Istana. Di kesultanannya. Nah, bersama dengan itu ada laporan hilangnya putri dalem yang bernama Sekar Kedaton. Sekar Kedaton. Nah, itu atau Sekar Kedaton dengan nama Ratu Mas Gambang. Sekar Kedaton artinya adalah bunga dalam kedaton, itu kesultanan yang mempunyai nama Ratu Mas Kambang. Itu putri, putri dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Lah, kenapa kok bisa hilang? Ini yang membuat suasana dalam obrolan ini ya ada sesi penasarannya ya. Ini yang membuat saya penasaran, terus apa yang terjadi? Hilangnya putri dalem itu ternyata dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai ketentraman di Demak Bintaro saat itu. Akhirnya Sultan Trenggono dawuh pada Tumenggung Probosemi, Mas. Tumenggung Probosemi itu orangnya sukanya gini, Mas. Wah, gimana? Beres sama saya, beres Kanjeng Sultan. Orangnya kayak gitu. Ibaratnya menggampangkan atau gampangnya gitu. Tapi Suro Sembodo. Suro Sembodo tahu apa itu, Bapak? Lebih detailnya apa itu? Apa yang dia ucapkan dia buktikan. Sesuai dengan apa yang diucapkan. Sultan Trenggono dawuh pada Tumenggung Probosemi tentang mencari hilangnya putri dalem atau yang bernama Ratu Mas Kambang. Dicarilah oleh Tumenggung Probosemi dan berhasil mengejar para perusuh-perusuh dan membunuh perusuh yang tidak suka pemerintahan Demak dan membawa kondur putri dalem atau Ratu Mas Kambang diserahkan ke Sultan Trenggono.
Namun di dalam perjalanan, iya kok. Probosemi itu pokoknya ora kena ngerti wong ayu lah Mas. Pokoknya kalau asal lihat orang yang cantik, apa ya ibaratnya? Mripate ijo. Nah, ibaratnya kayak berbunga-bunga. Nah, dibelak-belakin sampai umur setengah tua lah ya. Setengah tua. Dibilang muda ya tidak, dibilang tua ya tidak. Enggak. Belum punya istri Mas. Karena dia punya harapan. Ya cilik gedene, besar kecil dia tuh naksir sama Ratu Kambang gitu. Ya dipulangkan, lalu sesampai di tangan beliau Kanjeng Sultan Trenggono, Ratu Kambang disilahkan masuk ke Taman Tri. Lalu dia teringat, Kanjeng Sultan Trenggono ingat bahwa pemuda yang sedang salto atau membelakangi, melompat sambil membelakangi itu siapa? Lalu dipanggillah Ki Ganjur. Nah, hei Ganjur, datanglah Ki Ganjur. Siapa? Kamu kok? Setahu saya Kang Resik-Resik itu kan kamu. Iya. Itu siapa pemuda yang berani melompat dengan membelakangi kolam tadi kok bisa no? Dengan perasaan takut. Iya. Ya? Maaf Kanjeng Sultan, saya tidak matur Kanjeng Sultan. Ternyata ini diketahui oleh Kanjeng Sultan juga. Ya mohon izin, sebetulnya itu keponakan saya bernama Karebet. Dia saya ajak ke Demak untuk membantu saya untuk membersihkan masjid-masjid, jangan sampai masjid di Suronatan ini kotor ya, karena digunakan oleh Kanjeng Sultan piyambak gitu kan. Akhirnya yang saya maksud gini, Ki Ganjur, saya tidak akan marah sama kamu kok. Justru saya menginginkan kamu bawa kemari itu keponakanmu yang bernama siapa tadi? Karebet. Ya. Akhirnya dipanggillah Karebet oleh Ki Ganjur dan dibawa menghadap Sultan Trenggono Mas. Nah, setelah menghadap, Sultan Trenggono terheran. Wah ini pemuda ini bernama Karebet. Wah, orangnya kalem, orangnya ganteng, tapi mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Akhirnya diangkatlah menjadi abdi dalam di Demak. Kecuali membantu membersihkan masjid sewayah-wayah. Ya. Kalau ada kelonggaran atau apa bisa gitu. Untuk dimintai datang ke istana. Oleh Sultan Trenggono, Karebet dibutuhkan tambahan pengalaman. Apa itu? Tambahan kemampuan. Ya. Dipanggillah Probosemi sini kamu. Iya Kanjeng Sultan. Dapat dawuh bagi. Ya terserah pokoknya. Kalau saya yang didawuhi beres. Aku percaya. Akan Probosemi. Untuk itu dalam hal ini saya percaya kamu. Oh pasti Kanjeng Sultan, jangan khawatir. Akhirnya Karebet ini mau saya titipkan ke kamu. Ya toh? Saya titipkan ke kamu Golowentah lah Karebet. Nah, Golowentah itu kalau nasionalnya apa Bu? Golowentah itu dalam bahasa nasionalnya lah bimbinglah Karebet. Namun kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah orang yang membimbing. Kalaupun bagus yang membimbing, kalaupun jelek yang bertanggung jawab yang membimbing. Dalam hal itu yang bertanggung jawab adalah Temenggung Probosemi. Seperti beres. Gitu ya. Karebet kamu jangan macam-macam loh. Kamu dengar sendiri tuh kan Kanjeng Sultan tuh ngendikane kaya apa. Temenggung. Akhirnya setelah itu dibubarkan Pasewakan yang ada di situ tinggal Karebet sama Probosemi. Semuanya udah meninggalkan istana ya. Karebet, kamu harus manut saya. Saya bilang A, kamu harus melakukan A. Saya bilang B, kamu harus melakukan B. Nah, nanti kalau tidak ada orang, tidak ada orang, kamu panggil saya Raden Mas Ndoromenggung. Mas Ndoromenggung. Karebet, kok Raden Mas? Karena apa? Saya tuh nyidap. Pengen diundang saya tuh bangsawan ya. Kalau tidak ada orang ya cukup Ndoromenggung gitu aja. Bagaimanapun dia istilahnya gitu. Imet itu lah ya. Iya benar. Akhirnya Karebet mengikuti segala perintah Temenggung Probosemi karena dia menyadari seorang Karebet Joko Tingkir adalah binaan yang dititipkan Kanjeng Sultan ke tangan Probosemi. Ringkas cerita Mas. Temenggung Probosemi saat tertidur Mas, ternyata dia terbayang-bayang akan kecantikan putri si Ratu Kambang. Bermimpi-mimpi seakan-akan itu
gadis cantik itu sudah ada di pangkuannya, dipeluk-peluk oleh Tung Pragosemi. Setelah terbangun ternyata Karebet yang memijiti. Gitu loh Mas. Nah akhirnya Karebet diminta, Karebet tolong jangan bilang siapa-siapa. Tadi saya kira itu Ndoro Putri, Ratu Kambang, ternyata kamu lah Ndoro Nggong. Saya yang mijiti ya, saya tidak enak, sampean yang bina saya. Saya lihat kok Gusti Temenggung kok tidurnya susah ya, saya akan pelan-pelan saya pijiti. Mana saya pikir kamu itu malah Ndoro Putri Ratu Kambang. Wah gimana ini, saya malu sekali. Akhirnya malu. Akhirnya apa yang dilakukan Temenggung Prabesemi setelah terbangun dari mimpi? Penasaran tadi. Ini Bapak, mumpung ada belum ini ya, belum ada ungkapan mimpi atau tadi kan juga ada kata rahasia, atau apa. Nah, ini yang di depan kita ini nggak bisa dirahasiakan Bapak. Dari aromanya aja kan udah tercium ya, yang dimaksud nikmatnya. Teman-teman lapak kelas budaya Nusantara, monggo lah diminum kopinya terlebih dahulu karena wacana hari ini adalah kita ngobrol bareng. Monggo kopi. Ya. Monggo Bapak. Dari aromanya kan nggak bisa dirahasiakan. Makanya kalau nggak ngopi pakai orang encer. Iya benar. Saya lanjutkan. Dilanjut lagi Bapak. Setelah Karebet mengetahui tentang kemauan Temenggung Prabesemi, akhirnya Prabesemi nekat. Karena dia matur. Nekat gimana? Aku tuh kalau ngomong sama Gusti Putri Ndoro Putri saya tidak berani. Ya tulis surat saja toh Ndoro. Dari saran dari itu suruh nulis surat. Kalau gitu, Gusti Temenggung tidak berani matur pribadi, apalagi Gusti pernah menolong, waktu dibawa lari sama orang-orang tidak tanggung jawab, kan Gusti Temenggung yang nolong. Mungkin Gusti Putri pasti ngomong saya lah ya. Kalau tidak berani matur secara langsung empat mata, tulislah surat. Nanti saya siap kok. Nah, akhirnya menulis surat Mas. Nah, menulis surat itu. Ya gimana? Isinya surat kan I love you. I love you dari Temenggung Prabesemi, special for you, Ratu Kambang. Gitu ya. Akhirnya isinya kalau di nasional ya dari Temenggung Prabesemi kirim surat cinta ke Ratu Kambang dan ditunggu balasannya. Karena saat itu kita surat Mas. Sekarang kan pakai SMS. Sekarang tinggal komunikasi. Zaman itu kita ngomong zaman itu. Kali lagi saya sampaikan ya, dari Temenggung Prabesemi membuat surat kepada Ratu Kambang dan ditunggu balasannya bersamaan kepulangan Karebet. Gitu loh. Pas habis dapat surat itu mungkin kan kalau udah diterima mungkin kan dibaca atau diapa lah. Balasannya ini apa dapat balasan atau ini, Mas, gimana Bapak? Yang nyeleneh Mas balasannya. Gimana Bapak? Ketika Karebet Joko Tingkir masuk ke taman. Itu kan ya kurang begitu mengetahui jalan-jalan ke taman ya. Ke taman Tapi juga belum pernah lihat siapa sih Ratu Kambang itu. Tapi nama sudah mendengar, gitu ya, nama sudah dengar. Ternyata Mas setelah sampai di Taman Sari ketemu sama Ratu Kambang, malah dia masuk berani lewat embannya. Ndoro Putri, ada pemuda yang mau masuk. Jadi kenalan, siapa kamu? Kalau Karebet Ndoro, saya Karebet. Apa kamu sini? Kulo ini badhe madosi Gusti Putri Ratu Kambang, mencari Ratu Kambang. Kamu udah lihat belum? Belum pernah lihat. Wah, kalau kamu nanti lihat, kamu pasti kaget. Kok bisa kaget toh? Wah, orangnya tuh jelek kok. Udah gitu bilangnya ke Karebet malah enggak. Padahal yang ngomong itu Ratu Kambang sendiri kan. Nah, memangnya ada apa? Gini aja. Saya disuruh oleh Gusti Putri kok. Suruh Temenggung Prabesemi. Nanti dulu masalah kamu disuruh. Siapa tuh Temenggung nanti dulu. Yang penting aku ingin tahu siapa kamu dulu. Karebet. Kamu kok ganteng? Udah punya pacar belum? Belum. Bener nggak? Kamu sih enggak? Belum punya pacar. Lah kamu siapa? Saya abdi kok di sini. Oh, ngakunya sebagai abdi malah. Saya juga belum punya pacar. Mau nggak kamu jadi pacar saya? Gimana ya? Saya pikir-pikir dulu. Kalaupun saya berani, kamu mau kan? Nggak mungkin saya berani sama sampean toh. Gini aja, ngomong-ngomong. Kamu disuruh Maman Temenggung apa? Memberikan surat. Coba lihat. Dikasih ke Gamban. Loh, ini kan disuruh kasih ke Gusti Putri. Udahlah kasihkan saya, tak kasih ke Ndoro Putri. Bapak seperti saya pelantarannya kayak gitu. Diterima dan dibaca Mas. Dibaca itu
langsung diwel-wel gitu, masuk ke sini. Oh ya kalau zaman dulu kan pakaiannya seperti itu, nggak ada saku, nggak ada apa, paling nyimpennya di sini. Terus loh, maaf loh, itu kan surat dari Gusti Temenggung kok sampean udahlah ketahui ya. Yang dimaksud Paman Temenggung Probosemi adalah Ratu Pangkang itu saya sendiri. Gemetar tuh Karepet. Gemetar mendengar itu langsung kaget. Aduh gimana? Terus saya mau pamit. Nanti dulu. Pamit ya pamit nanti dulu. Nah, gini aja. Kamu mau pulang monggo. Tapi Gusti Temenggung minta balasan surat itu ya. Hari ini juga dibahas. Gini aja sampaikan ke Temenggung Probosemi. Jawaban saya cukup kamu sampaikan. Yang membuat surat, saya tidak bisa menerima. Yang membawa surat, saya bisa menerima. Nah, ini dia. Akhirnya, ini kamu maksud nggak Karepet? Nggak tahu. Kamu nggak tahu maksud saya. Sekali lagi ya, sampaikan ke Temenggung Probosemi ya. Yang membuat surat, saya tidak bisa menerima. Yang membawa surat, saya bisa menerima. Terus tanggapan Karepet itu gimana Bopo setelah langsung pulang tuh Mas? Langsung pulang. Langsung pulang, langsung ketemu sama Temenggung Probosemi. Wah, gimana Karepet kamu? Wah, berhasil Gusti Temenggung udah masuk. Wah, hebat kamu. Kasih duit. Terus jawabannya mana suratnya? Jawabannya tidak ditulis tapi disuruh nyampaikan, katanya Ndoro Putri kelamaan gitu loh. Jawabannya apa? Gini Ndoro. Yang membawa surat bisa diterima. Yang membuat surat tidak bisa diterima. Temenggung langsung paham. Udah Temenggung pinter. Kamu maksud tanggapannya Temenggung? Kamu maksud enggak yang dimaksud enggak tahu. Emang sing apik kamu tidak tahu. Iya benar. Dengan kepolosannya Karepet akhirnya yang Temenggung tahu akhirnya nggak mengasih tahu Karepet yang sebenarnya gimana. Itu ya. Tadi itu kamu enggak usah tahu ya. Karepet ya. Kamu jangan sesekali lagi datang ke taman. Kalau mau datang ke taman, nanti kamu konangan bisa dibunuh sama prajurit-prajurit Demak. Tapi benar ya, kamu tidak tahu maksud tadi ya. Yang dimaksud yang membawa surat diterima, yang membuat surat tidak terima. Kamu tidak tahu betul, tidak tahu. Memang yang bagus tidak tahu. Udah kamu pulang aja. Jangan sesekali kamu ke taman tadi lagi. Dan besok latihan prajurit. Probosemi merasa ini batu sandungan saya ini, kalah saing saya nanti. Nah akhirnya Probosemi nemui sama Ratu Kambang. Gusti Putri gimana ini? Kok sampan itu Putri Dalu kok cinta sama Gedibal? Tahu Gedibal? Karepet itu hanya Gedibal. Orang yang rendah gitu sekali. Ya. Nanti kalau kamu lapor ke Kanjeng Rama, kamu akan dihukum. Paman mau laporkan saya ke Kanjeng Rama. Monggo laporkan, tapi Paman ini mau tak lapor ke Romo. Karena sama-sama punya senjata. Akhirnya Probosemi, waduh ampun, ampun ya sudahlah saya nyerah. Tidak akan saya laporkan hubungan sama Karepet. Gini aja sekarang. Kalau Karepet masuk ke Taman Sari kok Romo tahu, Paman Temenggung yang saya cepet. Yang saya anggap membocorkan rahasia. Kali kalau Paman merahasiakan hubungan saya dengan Karepet, ini tidak saya kasih ke Kanjeng Rama. Karena udah mempunyai senjata akhirnya Tapi pusing ya Mas. Jadi mikirin nakut-nakuti si Putri tadi malah dia diancam balik. Kalau kamu lapor ke orang lain hubungan saya dengan Karepet, gitu. Sekali yang minta data kan saya. Yang minta datang ke taman saya lapor Kanjeng Rama. Nah ini bakal makan buah si malakama Mas. Probosemi akhirnya ingat besok akan ada latihan prajurit. Nah wakale Temenggung Probosemi Mas, yang paling jagoan pelatihnya itu Mas. Pelatih silat itu bernama Dadung Ngawuk. Nah Dadung Ngawuk itu orang yang sudah menang dalam adon-adon, pokoknya gak ono lawane. Dalam tiap pertandingan selalu menang. Lah Dadung Ngawuk ditemui oleh Probosemi. Dadung Ngawuk, besok kalau kamu ngelatih Karepet, pukul beneran. Malah nyuruh pukul beneran ya. Kalau perlu dia menghindar, dia hantemi beneran. Kalau perlu bawa keris atau pusaka beneran. Dan tujuannya Karepet biar mati tidak apa-apa. Nanti saya laporkan Kanjeng Sultan karo latihan ternyata dia lengah gitu loh.
yang dimaui kurang serius gitu. Serius. Ya, benar. Padahal latihan ya harus serius dong. Oh iya benar. Nah, niat itu ternyata Dado Ngawuk gini, loh nanti kalau saya dihukum urusan saya. Kalau kamu dihukum, tapi ingat ya, dalam latihan besok kamu harus pukul beneran, pakai senjata tajam beneran ya. Karepet tidak usah bawa. Kalau bisa yang penting matilah. Akhirnya perang. Karepet loh kok kamu pukul beneran? Padahal Karepet kalau mau pukul nggak jadi kan, latihan kan. Tapi kalau Karepet lengah dipukul beneran. Dalam keadaan terpojok, Karepet itu sudah terpepet sekali ya. Bener. Dia mempunyai itu loh Mas. Itu, Bapak? Orang kuno itu yang namanya sadak kinang itu semacam sukil gigi. Oh, seperti kalau sekarang ya seperti tusuk gigi yang kecil itu tapi ya. Zaman dulu. Ya, zaman dulu itu semacam dari kuningan ya. Kuningan. Oh, seperti bisi kuning gitu ya. Lihat ternyata itu waktu Karepet terdesak, dilemparkanlah itu mengenai kepala Dado Ngawuk, kepala Dado Ngawuk pecah. Barang sekecil itu mengenai kepala bisa pecah. Pecah. Lalu oleh Temenggung Probosemi, saking pinter Temenggung Probosemi, Karepet dianggap malah membunuh calon prajurit Demak gitu loh. Kamu gimana ini? Bisa-bisa lama bisa habis prajurit Demak. Akhirnya Karepet dinyatakan bersalah oleh Sultan Trenggono dan diusir dari Demak karena dianggap dalam latihan telah membunuh seorang Dado Ngawuk. Lah ketika Karepet meninggalkan Demak atas inisiatif Temenggung Probosemi, karena itu batu sandungan nafsirnya terhadap Ratu Kambang. Lalu Karepet meninggalkan Demak, lah terus ketemu paman Kanigoro namanya Pak Dene atau Pak Lee itu masih hubungan erat dengan orang tuanya. Masih saudara. Akhirnya Wadul, tahu Wadul? Mengisahkan kisahnya di Demak. Kalau sebenarnya dia tuh sudah diterima oleh Sultan Trenggono, namun dengan cara tidak sengaja bunuh Dado Ngawuk itu dia dikeluarkan dari Demak, lalu meninggalkan Demak Bintoro. Oleh Ki Kanigoro membuat ide supaya Karepet bisa masuk lagi ke Demak, piye carane? Lah Ki Kanigoro dia memberikan sesuatu, hewan kecil namanya orong-orong. Tahu? Oh iya tahu. Orong-orong ini dimasuki ke telinga kebo, Mas. Jadi telinga dia dimasukin ke telinga lah itu biar nggak ada yang tahu, Mas. Kerbau itu dimasuki orong-orong telinganya, yang namanya kerbau, Mas. Kupingnya dikemasukan orang ngamuk dia. Ngamuk sampai ngamuklah di Demak Bintoro. Tidak ada yang mampu menangkap kerbau yang sebesar itu. Lah setelah kerbau itu ngamuk, Trenggono Sultan Demak memberikan sayembara. Barang siapa bisa membunuh kerbau yang lagi edan, yang diketahui kan kerbau edan itu gila itu. Akan saya jadikan luraing prajurit atau ketua prajurit. Nah berita itu sampailah ke Karepet. Akhirnya Karepet datang ke Demak dan tanding dengan kerbau yang sudah dimasuki orang-orang tadi, dan kerbau itu mati, dan Karepet dianggap putih, berjasa. Kesalahan yang sudah dihapus, dan dia menjadi luraing prajurit. Nah, Probosemi semakin stres karena apa? Kecil harapan untuk mendapatkan putri dalem. Jadi awal punya trik seperti ini akhirnya bisa masuk lagi. Setelah jadi luraing prajurit, dia jadi pengawal pribadi Ratu Kambang. Siapa yang nunjuk? Sultan Trenggono. Tresno mergo daran saka kulino, cinta lokasi, terjadilah percintaan antara Karepet Joko Tingkir dengan yang dikawal namanya Ratu Kambang, dan direstui oleh orang tuanya. Akhirnya Karepet menjadi mantu Sultan Demak Trenggono. Inilah Mas, jadi Karepet Nyuwito atau Karepet menjadi mantu Sultan Demak dengan rintangan Temenggung Probosemi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada seri-seri yang lain tentang mengisahkan tentang Karepet, saya tentu mengakui saya belum tentu benar, dan orang lain belum tentu salah. Tidak lupa teman-teman dari Napak Tilas Budaya Nusantara, kami ucapkan terima kasih atas acara ini. Matur. Itu tadi pemirsa, kisah tentang Karepet atau Jaka Tingkir. Nah, dari kisahnya
mulai perjalanan sebagai tukang bersih, terus menjadi prajurit, akhirnya menjadi menantu. Nah, dari situlah adanya kisah-kisah tentang Karebet atau Jaka Tingkir. Nah, adanya cerita atau kisah sejarah ini semoga saja bisa diambil pelajarannya. Makasih banyak pemirsa, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Rahayu. Salam.